Oke, lanjut, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini digital marketing. Semoga tidak terintimidasi ya. Memang digital marketing punya cakupan yang bisa dibilang luas banget ya, luas banget. Dalam perjalanan aku belajar dan jadi pelaku langsung di urusan digital marketing, cakupannya memang sangat luas. Ini teman-teman bisa lihat di bagian di samping ya. Di situ oke, ada sosial media marketing, ada juga mungkin istilah-istilah teman-teman ada yang kenal ya, konten strategi termasuk SEO di dalamnya, search engine optimization, terus SEM, search engine marketing, bahkan bisa juga ada mungkin yang baru sekarang ya e-commerce marketing kayak misalnya TikTok mungkin ya, TikTok, Shopee, terus juga iklan digital, termasuk di Meta, di Google, TikTok Ads juga nih baru-baru atau belakangan ini jadi sangat populer ya, buat bisnis kembangin atau jangkau lebih luas audiens. Terus juga email atau chat broadcast marketing ini, uh, kalau kita belajar nanti kenal lebih dalam sama digital marketing ada yang namanya istilah retention ya. Nah, ini biasanya kayak teman-teman yang beli di Tokopedia terus besok-besok kok dapat email terus nih dari Tokopedia. Nah, itu retention marketing yang biasanya populer di email atau di chat ya. Nah, terus web, uh, mobile app, landing page juga pengembangan-pengembangan itu juga jadi bagian ya. Meskipun nggak mendetail ke dalam ya, mungkin kalau bagian mendetail ke dalamnya lebih ke programming ya, tapi ada porsinya juga memang di digital marketing untuk kenal bagian-bagian dalam pengembangan web, mobile, atau landing page. Soalnya itu semua kan terkait data marketing ya yang dibutuhkan buat teman-teman untuk menganalisa, untuk evaluasi dan lain-lain. Dan analitik dan data marketing itu juga jadi bagian yang penting ya dalam digital marketing. Terus juga ada strategi kampanye, bagaimana kita merancang sebuah uh, aktivitas digital kita, tentu saja dalam kepentingan bisnis ya, coba ngerancang dengan segala aspek misalnya bagaimana kontennya, bagaimana itu nanti diamplifikasikan, bagaimana itu diiklankan, kan itu harus dalam rancangan strategi yang apik. Nah, mungkin ada beberapa hal lain lagi ya, tapi bahkan ini pun kayaknya udah wah gitu, udah banyak banget. Nah, aku sih di kesempatan kali ini mungkin akan lebih kita bahas bareng-bareng ya terkait sosial media marketing. Ini seperti arahan dari tim Marura Project nih, kita akan bahas lebih uh, mengarah kepada sosial media marketing. Kenapa kita jualan di media sosial ya? Ini sedikit insight aja ya, sekilas saja kita obrolin. Ada tentunya selain hal-hal yang pointers di sini ada banyak hal lagi lah. Bahkan mudahnya teman-teman bisa tanya itu di chat GPT ya. Tapi bisa dibilang pada dasarnya melibatkan beberapa hal ini ya. Uh, Misalnya ya terhubung dengan audiens ya, media sosial. Kayaknya bisa bilang brands mana sih yang nggak masuk di media sosial dan coba untuk terlibat atau engage sama audiensnya ya. Baik itu mereka dalam urusan memperkenalkan brandnya atau brand awareness, atau mungkin mereka coba gapai potensial klien gitu atau prospek gitu. Dan aku pikir coba terhubung dengan audiens lewat media sosial itu jadi bagian yang paling penting ya di media sosial. Terus juga tadi seperti udah disinggung, ya untuk bangun brand awareness ya, untuk lebih jangkau audiens yang lebih luas gitu. Coba share beberapa hal terkait yang relate dengan apa urusan di organisasi atau perusahaan itu gitu. Yang harapannya bisa bawa orang-orang yang punya sama minat ya, dimanapun mereka, untuk engage lebih lanjut nanti di setiap publikasi atau postingan yang kita punya. Dan mungkin hal lainnya juga, kenapa di media sosial, uh, mungkin teman-teman ada yang lebih mengarahkan transaksi ke website, itu juga bisa kita manfaatin media sosial ya. Misalnya nanti kita bisa bikin iklan yang lebih mengarahkan landing page-nya ke media sosial,
untuk bawa, jadi iklannya lebih difokusin pada bagaimana kita bawa prospek ya, bawa prospek, bawa lebih banyak traffic lewat konten-konten yang kita buat gitu. Nanti kita juga obrolin soal ini ya, bagaimana kita merancang konten yang menarik. Terus juga peningkatan pelayanan ya. Mungkin teman-teman udah cukup dapat pengalaman ya soal bagaimana brand manfaatin media sosial untuk pelayanan, kayak misalnya Twitter, sering banget lah Twitter dimanfaatin. Atau mungkin yang lebih sekarang WhatsApp ya, WhatsApp, penggunaan WhatsApp buat tingkatin pelayanan, mau itu keluhan kah atau bahkan sampai coba bawa prospek kah, penggunaannya aku pikir udah lumrah banget ya. Dan yang nggak kalah penting dan mungkin yang paling penting juga ya, dorong penjualan dan pendapatan ya, bagaimana media sosial ini dimanfaatin sama uh, bisnis untuk promosiin produknya dan layanan. Tentu saja secara efektif ya. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana uh, jualan di media sosial ini harus dilakukan secara efektif dan apik gitu. Nah, ya kita bisa ini deh, kita langsung lompat aja nih. Ini sedikit gambaran buat teman-teman, mungkin cara gampangan untuk mulai jualan di media sosial ya. Di sini sebut saja teman-teman udah punya produk atau layanan yang ingin dipasarkan, ya punya juga sedikit waktu luang, punya juga budget tipis-tipis lah untuk beriklan. Terus, wah kayaknya kita perlu dorong nih produk atau layanan kita di media sosial karena tadi ya dengan segala keunggulan atau manfaat terjun di media sosial untuk bisnis tadi. Caranya mah kalau dibilang bisa gampang banget ya. Pertama oke daftar. Nggak perlu, bahkan nggak perlu akun profesional ya. Dengan akun personal, tentu saja di salah satu media platform kayak Instagram kah, TikTok atau yang lain-lain. Terus teman-teman bisa posting ya, sedikit posting mungkin karena waktunya terbatas banget dan mungkin belum tahu langkah-langkah dalam content creation. Teman-teman ya sedikit posting kenalin tentang brandnya, tentang produknya, terus langsung di boosting dengan iklan ya. Tapi cara gampangan ini gimana ya? Berhasil nggak sih? Maksudnya gini maksudnya. Uh, Bisa jadi berhasil ya, bisa jadi berhasil. Tapi uh, mungkin kalau buat teman-teman yang sebut saja punya produk atau layanan yang unik ya, yang produk dan layanan itu banyak dicari sama orang dan juga mungkin kompetitornya, wah dikit banget deh gitu. Jadi sebut saja dengan sedikit upaya aja teman-teman bisa meraih keuntungan yang konsisten gitu. Tapi aku pikir produk atau layanan yang kayak gitu jarang banget ya. Maksudnya coba teman-teman tadi pikir uh, produknya atau layanannya dicari-cari sama orang, kompetitornya sedikit. Udah coba itu kayaknya jarang ya yang punya produk gitu ya. Dan akhirnya kemungkinan untuk berhasil ya minim banget, minim banget. Nah, terlebih buat kita ya yang sebut saja produk atau layanan yang kita bawa ini umum banget lah, komoditas nggak populer ya, mungkin mungkin sedikit populer, dan kompetitornya banyak, terus juga apa ya, nggak unik juga, dan banyak hal lah seperti umumnya bisnis ya. Ya mungkin jawabannya ya enggak, ya mungkin bisa jual 10 20, tapi mungkin selanjutnya nggak berhasil ya. Nah, itu dia makanya penting buat kita untuk paham atau tahu uh, sosial media marketing ya.